faktanya sampai hari ini revisi PP belum selesai. Ketika perangkat desa Indonesia marah, merasa dibohongi, merasa diperalat, sekali lagi saya sampaikan kepada semuanya, kita tidak pernah mundur dan kita terus memperjuangkan itu sama teman-teman sekalian. Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri atau Pak Dirjen, dan Pak Presiden, yang kita berharap revisi PP 11 tahun 2019 segera terwujud dan segera disahkan. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dimanapun berada, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke. Pertama dan yang utama, saya selalu berdoa agar saudara-saudara semua dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apa, hingga kemudian saudara-saudara semua dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, melaksanakan pengabdian untuk masyarakat desa, dan dapat berpikir sekaligus memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan desa dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apa. Saudara, beberapa kesempatan terakhir ini kegiatan organisasi di PNPPDI sedikit melemah karena ada beberapa hal dan beberapa sebab yang kemudian mengakibatkan akselerasi organisasi dalam memperjuangkan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama sedikit terganggu. Saudara, seperti yang kita ketahui bersama semenjak kita bersama bisa diterima oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, di mana pada kesempatan itu kita sudah menyampaikan hal-hal apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita cita-citakan bersama. Di hadapan Presiden secara detail, materi-materi yang kita sudah rumuskan dalam rapat pimpinan nasional di PNPPDI di Solo, kita sampaikan langsung kepada Presiden yang didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian dan Bapak Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Ada bersama kita beberapa perwakilan dari pengurus nasional, pengurus wilayah, dan pengurus daerah yang pada saat itu berkesempatan hadir di Istana Negara. Pasca pertemuan dengan Presiden, di mana apa materi yang kita sampaikan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan bersama dari seluruh perangkat desa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, kemudian tertindaklanjuti, dan pada sore harinya kita langsung diminta menghadap Menteri Dalam Negeri di rumah dinas Menteri Dalam Negeri. Itu artinya apa? Bahwa setelah perintah Presiden untuk menindaklanjuti apa yang kita sampaikan, Menteri Dalam Negeri secara serius menindaklanjutinya. Yang kemudian di rumah dinas yang ternyata di sana sudah ada Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, ada Pak Irjen, ada Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, dan ada staf khusus Pak Menteri. Kita mengulang kembali hal-hal yang lebih rinci dan lebih detail. Seperti apa yang seharusnya diperlakukan negara untuk desa, terkhusus kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kesejahteraan desa harus di-backup habis oleh negara, hingga kemudian negara kemudian memfasilitasi, hadir memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada desa
yang salah satu di antaranya adalah bagaimana agar kepala desa mampu dan dapat merealisasikan apa yang dicita-citakan untuk membangun desanya. Kemudian bagaimana hak-hak kepegawaian kepala desa dan perangkat desa. Nah, dari itu semua nampak yang kita terima, yang kita dengar, yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, ada Pak Sekjen di sana, ada Pak Irjen, ada Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, akan secepatnya segera menindaklanjuti apa yang menjadi usulan kita. Alhasil pada pertemuan berikutnya, setelah beberapa saat kemudian, bertempat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, di Medan Merdeka, Kementerian Dalam Negeri sudah membuat sebuah rancangan draft apa yang diusulkan oleh DPN PPDI, yang kemudian dalam pembahasan itu sudah sangat detail, meskipun ada beberapa hal yang kita tidak bersepakat, agar supaya akan lebih penajaman lagi, terkhusus kepada apa yang harus diperlakukan negara kepada perangkat desa. Apa yang harus dipenuhi hak-hak keperangkat desa sebagai sebuah profesi, sebagai sebuah abdi negara, sebagai sebuah pelayan masyarakat, sekaligus sebagai pelaksana undang-undang. Pada saat penyampaian rancangan draft ini, sebenarnya sepintas kita sudah cukup berterima kasih karena bagaimana perangkat desa sudah diatur sedemikian rinci, mulai hak-hak gaji, hak-hak tunjangan, sampai purna tugasnya. Jadi setidaknya dari acara itu, sebagian kecil apa yang kita rumuskan sudah masuk. Artinya apa? Apa yang diinginkan oleh teman-teman, apa yang dipikirkan oleh teman-teman yang selama ini pemerintah supradesa tabu atau seperti tidak tahu, seperti membiarkan, sudah mulai memperhatikan dan sudah mulai membahas, sudah mulai dihitung, sudah mulai dianggarkan seperti apa yang kita cita-citakan bersama. Nah, akhirnya saudara-saudara, dari pertemuan itu setelah selesai mengikuti presentasi yang dilakukan oleh Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang mohon maaf sebelumnya pertemuan ini dipimpin langsung oleh Pak Menteri. Pak Menteri memimpin sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit. Kemudian karena beliau ada acara di istana, kemudian pimpinan rapat langsung diambil alih oleh Pak Sekretaris Jenderal, yang kemudian dipaparkan mulai dari Pak Dirjen, pelaksana teknis di situ, apa yang seharusnya dibahas. Nah, acara terakhir di acara itu kita sampaikan kita sangat berterima kasih, usulan kita sudah mulai ada titik terang, tetapi ada catatan kita untuk beberapa hal dirubah, karena di situ tentang masa kerja belum detail. Kita tetap ingin ada masa kerja dihitung, tunjangan dihitung, kemudian purna tugasnya juga dihitung berdasarkan masa kerjanya. Nah, itulah setelah itu maka berproses, kita yakin bahwa proses itu berjalan baik, yang akhirnya kemudian di sebuah acara besar, nah ini Kongres Desa, dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang isinya kurang lebih semacam ini, bahasa yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri itu sudah bahasa kita, sudah jelas dan terang benderang, sehingga kemudian kita tidak akan pernah berpikir bahwa ini akan berlarut-larut hingga sampai sekarang belum ada titik terangnya, karena Pak Menteri Dalam Negeri sudah sangat jelas memberikan informasi proses revisi PP 11 tahun 2019 itu. Nah, saudara, kami sangat mengerti dan tentu saja sangat memahami kalau teman-teman di daerah merasa marah, merasa termanfaatkan, merasa dibohongi atau apapun namanya, karena memang faktanya sampai hari ini
revisi PP itu belum pernah dan belum disahkan. Oleh karenanya itu, saudara-saudara semua, sekali lagi saya atas nama Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang berkesempatan pada saat itu menyampaikan usulan kita kepada Presiden dan kepada Mendagri, ya hanya bisa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena faktanya sampai hari ini revisi PP belum selesai. Dan saya sekali lagi sangat menerima ketika teman-teman semua marah ketika perangkat desa Indonesia, saya ulang, ketika perangkat desa Indonesia marah, merasa dibohongi, merasa diperalat, dan merasa apa saja. Bahkan tidak sedikit yang ada yang kecurigaan kita sudah mendapatkan sesuatu sehingga kita lemah memperjuangkan itu. Sekali lagi, saya sampaikan kepada semuanya, kita tidak pernah mundur dan kita terus memperjuangkan itu sama teman-teman sekalian. Hanya saja memang kita tetap, apalagi kalau tidak bersabar mengikuti proses dan terus berusaha. Sabar mengikuti proses dan terus berusaha. Semoga apa yang kita sampaikan ini akan segera memberikan gambaran seperti apa kondisi revisi PP 11 tahun 2014 pada teman-teman semua. Dan begitu juga semoga video ini sampai dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri atau Pak Dirjen, dan Pak Presiden, yang kita berharap revisi PP 11 tahun 2019 segera terwujud dan segera disahkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.